selimut tuh ditarik-tarik. Ada yang narik selimut, ditarik selimut, aku paksain tahan aja. Tolong jangan ganggu, tolong mau istirahat gitu dalam hati itu. Diajak komunikasinya kayak gitulah. Aku kan nggak pernah ganggu, aku baru di sini gitu. Tiba-tiba di telinga tuh, suara cewek cekikikan. Pas lihat ke sebelah ada kuntilanak, tapi itu yang bukan yang tadi. Ada antara ada dan tidak. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Hari ini di Adat, seperti biasa, antara ada dan tiada. Aku ngasih kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari kota sebelah, yaitu Bandung. Yaitu ada Hida. Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Segar. Segar, prima, siap untuk bercerita ya. Siap banget. Nah, FYI nih, Hida ini juga seorang konten kreator horor ya, Kak. Bisa dibilang kayak gitu. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman, kalau di sini tempat namanya tuh masyarakat adat. Masyarakat adat. Okay. Masyarakat adat pengen mampir itu cari kemana? Ada channel YouTube-nya namanya Jurik First. Jurik First. Ya dulu namanya Dialog Dunia, sekarang tuh diganti jadi Jurik First gitu. Artinya jurik lovers gitu ya, atau gimana? Jurik First tuh ya apa namanya, kalau ini mah kan kayak nonton si itu kemarin tuh ada multiverse apa gitu ya. Jadi dikasih ininya Jurik First gitu, Jurik kumpulan first. para jurik gitu ya. Jurik gitu. Oh, I see. Buat pecinta jurik silahkan mampir ke Jurik First. Gitu. Oke, hari ini Hida mau cerita apa? Aku tuh ada pengalaman cerita yang lumayan nempel ya di kepala tuh sekitar berarti hampir 6 tahun yang lalu, berarti 2016 ketika masih kerja setelah lulus SMA kan kerja tuh pindah-pindah. Nah, kebetulan waktu itu tuh kerja di advertising. Okay. Bagian ibaratnya masih di jalanan lah. Kayak jual-jual produk-produk kayak gitu. Nah, dulu tuh itu pertama kali aku nyoba untuk keluar dari rumah dan emang di kerjaan itu tuh ada mes. Oh, jadi ini cerita horor waktu di mes gitu ya? Mes. Iya, sebenarnya mes itu mirip-mirip kosan juga sih ya. Kalau bentuknya kayak kosan sih sebenarnya itu kan, tapi diisinya oleh pekerja yang emang satu kantor gitu. Ini adalah cerita-cerita horor favorit masyarakat adat di sini. Yeah. Mereka tuh suka kayak cerita-cerita horor rumah berhantu, kosan berhantu, mes berhantu. Ya, hari ini kalian akan mendengarkannya. Oke, langsung aja kita dengarkan cerita dari Hida gimana. Silahkan Hida diceritakan gimana ceritanya. Jadi awalnya tuh kan di 2016 itu tuh aku nggak nyangka bakal bisa bakal diizinin untuk pindah ke mes gitu. Karena kan emang biasa di rumah tuh orang tua punya rumah makan juga, biasa bantu-bantulah di sana. Akhirnya kerja tuh di advertising itu dikasih mes, ada kamar satu, tapi pas awal-awal kesana tuh kok mesnya kumuh banget gitu, terus kelihatannya kurang terawat, tapi orang-orang yang di dalamnya tuh santai gitu, semua kayak udah terbiasa gitu, senior di kantor tuh. Aku kedapetan kamar di sebelah kamar mandi, jadi posisinya tuh ada kamar rumah biasa, terus pagar di depannya tuh cuman sama si rumah tuh cuman beberapa meter, 2-3 meteran, jadi kecil banget tuh. Nah, ada pintu, terus ada kamar di sebelah kirinya tuh ada 3 kamar, terus di sananya ada 1, nah itu kamar mandi sebelah kamar tuh. Aku yang di sini sendirian di kamar itu tuh, dan di atas ada juga 3 kamar. Total ada 3 kamar, 2 jadi 6 kamar. 3 ya 7 kamar. Yang kamar 1 ya? soalnya buat bos, jadi buat atasan, jadi nggak kehitung ini, aku lupa. Nah di sana tuh aku sebelah kamar mandi banget nih si kamarnya tuh, dan emang karena itu posisinya kayak kosan, jadi kayak pekerja tuh ya pulang kerja ya
di mes tuh ya nggak jarang ngobrol nongkrong gitu, kayak karena emang kerjanya dari pagi sampai jam, misalnya keluar jam 9 pagi, pulang tuh bisa sampai jam 11 malam kalau misalnya target nggak dapat tuh. Jadi ya maksudnya ketika pulang ke mes tuh pasti orang-orang udah pada istirahat gitu ketika itu tuh. Pertama kali di situ tuh seminggu awal-awal tuh aku udah diganggu sama, jadi di kamar mandi ini tuh emang sering banget tiap jam 3 malam tuh si orang-orang sana tuh pasti ngedenger ada yang nangis. Ada yang nangis, terus ada yang mainin air. Nah aku, aduh apaan nih, ke sebelah banget kamar mandi kan. Penasaran lah, berapa kali denger ini nggak hilang-hilang gitu si nangisnya tuh. Buka kamar mandi, orang kan biasanya buka kamar mandi, oh nggak ada apa-apa gitu. Ini aku ngelihat langsung ada cewek kayak bentukan kuntilanak gitu, mukanya emang kayak rata gitu, ketutupan rambut, lagi main-mainin air sambil nangis. Dan baru berapa hari itu, hari ketiga lah aku di mes itu tuh. Langsung aku teriak, manggil temen-temen, itu lihat di kamar mandi ada cewek, kok ini siapa gitu. Nggak, aku mikirnya itu malah orang gitu, tapi ya kok nangis gitu, ini siapa yang nangis, karena aku anak baru juga di sana. Ngetok kamar temen aku, apaan dia santai banget malah, itu ada yang nangis di kamar mandi, udah biarin. Jadi orang yang di sana tuh udah saking seringnya denger itu, udah biarin. Kalau kamu datang penasaran terus kamu yang diganggu katanya. Biasanya emang itu tuh mereka awal-awal datang ke sana tuh pasti diganggu sama si sosok cewek ini gitu. Penunggu rumah itu. Ya udahlah, pokoknya di sana aku positive thinking aja lah, mungkin emang penjaga di sana gitu. Setelah itu masuk lagi lah ke kamar, baru juga berapa menit gitu. Kan ini kamar tuh posisinya kayak bukan kotak, jadi kayak nyerong gitu, karena ada di depan tuh ada kayak taman gitu. Jadi nggak lurus lah. Terus ada jendela gitu ya. Di jendela tiba-tiba ada keras banget. Si jendela tuh ada yang mukulin. Lagi mau tidur langsung nih, dengerin lagu santai, lagi goler gitu, ada yang mukulin itu, lihat ke jendela, kok nggak ada yang ngetok, kirain temen lupa bawa kunci gitu ya. Aku tutup lah si si hordengnya. Udahlah, karena udah serem banget ya, baru juga di sana gitu, udah ketakutan gitu. Meskipun ada kemampuan ngelihat gitu, gue dulu tuh masih kagetan lah, belum bisa accept gitu. Nah setelah itu tidurlah, aku tidur. Pas tidur baru ya ibarat baru tidur sejaman gitu, aku tuh dimimpin dikelilingin banyak pocong. Padahal sebelumnya tuh nggak pernah mimpi-mimpi kayak gitu, jarang banget. Aku dikelilingin banyak pocong dan mimpinya tuh aku ada di atas rumah itu, ada buat jemuran lah, dikelilingin banyak pocong dan kayak mau dibawa gitu sama si pocongnya banget. Itu aku ingat lagi tuh ada sekitar 16-an lah pocongnya. Dan banget. Dengan bentuk yang berbeda-beda gitu. Ada yang gede banget, segede ibaratnya 2,5 meter lah. Ada juga yang kecil banget, jadi kayak koloni gitu. Bukan koloni kayak sekte gitu, sekte pocong gitu ya. Ada 16, dan kalau lihat yang seperti itu kan biasanya nggak kaget gitu. Yang dibikin kaget tuh mereka tuh orang-orang lihat pocong tuh kan putih, si kain kafannya ini tuh udah bener-bener hitam dan udah bener-bener kayak yang baunya tuh kayak mayat yang udah berapa minggu baru ketemu gitu, bau banget, bau bangke gitu. Serem banget. Padahal itu kan posisinya di mimpi ya tapi bisa nyium baunya gitu. Abis mimpi itu tuh ya
ibarat jadinya tuh wah kurang nyaman nih di kosan ini, baru juga berapa hari di kosan apa di mes ini baru juga berapa hari masuk gitu udah banyak gangguan gini. Biasanya nih di kosan nih di seberangnya tuh biasanya ada yang jual nasi goreng, ada apa namanya tukang-tukang jualan lah, karena emang daerah kayak semi perumahan gitu si ininya tuh. Kebetulan kosan si mes itu tuh ada kayak gang dulu baru ini mes. Jadi bagian ujung lah si tempatnya tuh. Ketika ngobrol, baru Kang di sini katanya. Iya baru kerja. Udah ngalamin apa aja? Baru juga ngobrol gitu ya, lagi pesen ini. Udah ngalamin apa aja? Katanya kayak gitu. Enggak, belum apa-apa. Ya ibarat kalau nyeritain takutnya nanti apa bisi apa maaf Sundanya ke bawah. Nggak apa-apa Kak. Takutnya nanti si tukang nasi goreng ini tuh ya bikin gosip atau apalah soal rumah itu tuh. Enggak apa ya, paling gitulah suara-suara biasa. Udah lihat katanya. Itu ya, udah lihat lemper belum di rumah itu? Oh, jadi langsung keinget tuh si mimpi itu. Udah lihat lemper. Lemper gimana, Pak? Ya itu pocong katanya. Belum, Pak. Nggak pernah diganggu, Pak. Ya aku jawabnya kayak gitu. Hati-hati, biasanya kalau pocong itu ada yang ada gangguan biasanya cowok, karena kan biasanya kalau di sana tuh banyaknya cewek kan katanya. Iya ada beberapa cewek, cuman cowok juga ada, Pak. Cewek mah nggak akan diganggu, kalau bahasa Sundanya aww mah mau diganggu katanya. Kalau misalnya kalau yang laki-laki pasti itu kena gangguan katanya di sana tuh. Banyak yang nggak betah kerja, paling seminggu udah keluar, kata si tukang nasi goreng tuh. Ketika udah ngobrol nih, aku nanya ke si tukang nasi gorengnya, kenapa Pak diceritain, kan saya baru di sini. Iya katanya biar ini aja, biar waspada. Soalnya ada yang sampai stres waktu itu katanya, pegawai di sana tuh sampai stresnya tuh karena digangguin sampai diikutin gitu, lagi kerja lagi apa tuh. Yang ternyata si pegawai di sana tuh punya apa ya, barang-barang yang bisa disebut jimat-jimat gitu, dan malah jadi apa sih, jin-jin yang ada di sana tuh tertantang gitu. Sampai stres. Wow. Kayak gitu. Itu baru sekitar 3 hari semingguan lah ya di sana tuh. Dan akhirnya ketika udah hampir sebulan dari itu nggak ada gangguan lagi setelah mimpi itu tuh. Okay. Ketika hampir udah sebulan di mes itu, baru lagi nih yang lebih parah. Pas malam Jumat, kebetulan itu tuh lagi ada libur si hari Jumatnya. Jadi biasanya kan yang kerja tuh pulang gitu. Ada libur Jumat, Sabtu, Minggu. Ya waktu itu aku mikir pulang nanti aja lah hari Minggu, nyantai biar santai, nyobain santai di mes gitu. Mumpung nggak ada orang kan bisa enak lah. Aku kan suka main musik juga, bisa main gitar dan lain-lain, ngajak temen misalnya. Pulang ke mes tuh cuman ada temen cewek nih yang nunggu dijemput jam 11:30 lah malam. Pulang ke mes 11:30 malam, ada temen cewek nunggu dijemput. Dia nggak berani di dalam, jadi di luar di teras gitu sambil gemeter. Aku tanya, dia tuh sambil gemeter. Aku tanya, kenapa teh? Itu yang di belakang katanya, yang di kamar mandi ngeiniin barang. Katanya, iniin apa teh? Ya barang kayak dilempar-lemparin gitu, itu jadi pada jatuh tuh barang-barang di depannya. Jadi pas aku masuk tuh si ininya ya, ada rak sepatu kan, ada rak sepatu, terus ada lemari kayak gitulah buat barang-barang kebutuhan jualan ya, akan banyak produk juga, ada voucher dan lain-lain. Nah itu tuh pada jatuh semua. Wow, jadi emang jatuh. Si teman kerja aku ini tuh saking takutnya ya, si cewek itu yang di kamar mandi yang aku ceritain tuh, itu yang ini katanya, yang ngacak-ngacak katanya. Jadi
saking kuatnya mungkin energi di sana, diacak-acaknya sampai kelihatan gitu sama orang, sama manusia gitu. Terus kenapa tetehnya kayak gimana? Ya itu muter-muter sambil kayak gitu, sambil ketawa-ketawa aja. Kebetulan aku lagi mens kan. Pantesan maksudnya udah dia sendiri di mes itu. Terus orang-orang udah pada pulang duluan. Ya ibarat salah juga sih nggak mau nunggu besok gitu pulangnya. Ini baju katanya kan dia ke koper tuh baju asal masuk aja saking takutnya. Kenapa bisa kayak gitu? Pas masuk ke mes katanya kan yang lain belum pulang. Aku sompral apalah nggak takut, aku mau jadi ngeberaniin diri dia tuh di kosan apalah nggak takut dan lain-lain, kayak memaki-maki si setan yang ada di sana gitu. Nggak lama setelah itu tuh dia beres dari air, terus beres-beres baju, baru juga masukin satu baju udah diganggu gitu, teriak sambil ketawa-ketawa si kuntinya tuh. Jadi aku keinget lagi sama setelah itu pulanglah si itu tuh udah ada yang jemput. Aku kan pasti mikir baru ada yang kayak gitu, terus aku masih sendiri nggak ada banget orang kan di mes itu tuh, ditinggalin kunci biar jagain sekalian jagain kosan gitu. Nah biasanya kan ada yang jualan juga ya di depan. Ini sepi banget si kosan tuh, bener-bener kosan apa si mes tuh sepi banget, di luar nggak ada orang. Jam 11 mau nyari warung juga udah pada tutup juga kan. Jadi masuklah ke kosan, ngeberesin yang udah diberantakin tadi sambil, kalau bahasa Sundanya punten lah, jangan ganggu dulu, ini baru beres kerja, belum apa-apa, belum istirahat, belum mandi dan lain-lain kayak gitu. Setelah itu mandilah aku tuh, udah positif lah pikiran, kayaknya nggak akan diganggu. Pas mandi baru juga berapa udah nyiram badan beberapa kali, kok kayak ada yang nyender di ini tuh. Pas mandi itu kok ada yang nyender gitu. Kebetulan ada kaca ya di ujung kamar mandi tuh, kaca gitu. Kaca yang kalau di kamar mandi kan jadinya tuh burem gitu ya. Ada yang nyender, terus pas lihat ke kaca itu lihat pocong gede banget gini loh, nempel di sini. Astaga, itu kepalanya nempel? Enggak, badannya. Jadi kepalanya tuh aku lihat di kaca gede banget gitu. Kaget ya, nge-freeze gitu badan tuh. Aku tanya mau apa, aku lagi bebersih gitu. Nggak jawab, cuman malah kayak ngeludah si pocongnya tuh. Kayak ngeludah, jadi kerasa banget. Kan udah nyiram ini kan air nggak nempel dong. Tiba-tiba ada air di sini tuh kayak ngeludahin gitu. Terus pas itu tuh tiba-tiba badan tuh panas banget, padahal lagi mandi ya, panas banget. sorry jadi inget lagi. Pasti itu menakutkan banget sih, pengalamannya. Serem banget. Iya. Panas si badan tuh. Udah itu baca-baca lah, meskipun di kamar mandi katanya nggak boleh baca-baca ini ya, kalau di Islam nggak boleh baca-baca ayat Al-Quran gitu. Aku baca-baca sebisanya, bukannya ngilang, malah datang lagi. Ada 3 pocong di depan. Aduh, aku merinding. Jadi ini pocong di belakang aku, terus tiba-tiba muncul ada 3 pocong, ngeludahin juga. Itu mukanya tuh kalau dijelasin, yang pertama ini tuh, ini udah bolong, udah nggak kelihatan ada mata. Terus si ininya tuh udah kayak kerak gitu. Kayaknya udah lama banget ya itunya tuh. Terus di bibirnya tuh ini kayak darah semua, darah kering. Itu jadi mual, sorry. Nggak apa-apa. Nggak usah. Yang di depannya tuh kayak anak buahnya. Ada 3 pocong tuh. Kalau cewek kan biasanya ketawanya cekikikan gitu ya. Ini malah kayak ketawa bapak-bapak yang suaranya berat banget ketawain. Itu
emang posisi lagi telanjang tuh aku langsung maksain buka pintu si kamar mandi. Tapi saking paniknya tuh, wah susah banget. Udah nyobain berapa kali, lihat lagi tuh, ini masih ada nih di belakang. Jadi kan kalau buka pintu kan kita fokusnya lihat pintu kan. Terus pas lihat lagi ini masih nempel. Masih gitu, masih nyandarin ke badan. Pas lihat ke depan, kan asalnya 3 ya si pocongnya. Jadi nambah lagi ada 6. Ya Allah. Kayak dikerubunin persis kayak pas aku pertama kali dimimpiin gitu. Kalau itu posisinya di atas jemuran, ini pas di kamar mandi. Yang aku ini tuh tiba-tiba udah pintu kebuka, si pintu kamar mandi kebuka, aku lari masuk kamar. Das cewek yang pertama malam aku lihat di kamar mandi ketawa-ketawa. Jadi aku dikelilingin mereka. Posisi telanjang. belum ini aku cepet-cepet ngambil anduk. Langsung inget gitu ada Quran di ini, sambil aku anukin lah badan baca Quran. Aku ingat bacaan yang harus dibaca ketika ketemu mereka gitu. Aku baca, tiba-tiba kayak ada api gitu di kamar tuh. Hilang aja semua. Tapi apinya terlihat Kayak jelas. mercik gitu, hilang aja. Maksudnya mereka pergi atau gimana gitu loh. Dan posisi sendiri banget kan, bingung ya. Mau ke kamar mandi lagi takut gitu. Terus aku nggak ada kendaraan dulu, mau keluar, baru juga kerja di sana belum dapat gaji kan. Jadi serba salah gitu. Udahlah, pokoknya malam ini istirahat, mandi belum beres, langsung pakai baju tidur lah. Aku tutupin pakai selimut, tidur, maksain tidur. Pas tidur diganggu lagi. Jadi nggak berhenti, semalam itu tuh diganggu terus gitu. Dalam mimpi kah atau Nggak. dulu nyata? Nyata. Oh nyata, oke. Pas tidur kayak aku kan mainin selimut ya sambil tengkurap gitu biar nggak ada yang ini. Selimut tuh ditarik-tarik. Ada yang narik selimut. Ditarik selimut, aku paksain tahan aja. Tolong jangan ganggu, tolong mau istirahat gitu dalam hati itu. Diajak komunikasinya kayak gitulah. Aku kan nggak pernah ganggu, aku baru di sini gitu. Terus setelah itu saking malasnya udahlah biarin. Dilepas aja si ininya tuh selimutnya tuh. Nggak lama selimutnya malah muter-muter di atas. Dalam keadaan melayang gitu. Iya. Jadi kayak dibawa sama mereka tuh. Aku nggak meskipun bisa lihat mereka, tapi ketika itu nggak gitu. Apa ya yang bawa tuh? Nggak aku tanggepin. Aku tetap tengkurap, nggak mau lihat. Tiba-tiba ada yang gitu-gitu. Ibaratnya kayak ada badan nyenggol-nyenggol. Gitu. Aku dibantal kan gitu ya. Ada badan nyenggol-nyenggol. Ini kayaknya pocong tadi nih kayaknya. Udah mikir ke sana kan. Badan nyenggol-nyenggol. Tiba-tiba di telinga tuh, suara cewek cekikan. Pas lihat ke sebelah, ada kuntilanak. Tapi itu yang bukan yang tadi. Ada kuntilanak, bajunya merah, si bibirnya tuh sampai sini. Ibaratnya ngeganggunya udah ke fisik gitu. Serasa emang bisa megang. Dan kayak ditarik gitu si ininya tuh, baju aku tuh mau ditelanjangin. Berarti kuntilanak yang berbeda ya? Iya, beda lagi. Oke. Oh, berarti itu yang narik selimut di kamar itu tuh. Ya, tetap dalam hati baca doa, aku tetap tengkurap. Nggak lama lah, sekitar 20 menitan baru udah sepi lagi, nggak ada lagi. Dan tiba-tiba yang aku aneh, yang tadi aku lihat si selimutnya ngelayang-layang, udah di posisi kayak udah dilipet rapi lagi di kasur. Kan udah nungkurup tuh gitu ya. Pas udah nggak ada nih, udah kan tegang banget tuh. Pas lihat ke bawah ini kasurnya kan
ini tempat bantal. Nah di bawah ini tuh rapi banget si selimutnya. Lah kok bisa gitu. Kaget lagi. Udahlah, akhirnya aku nggak berani lagi pakai selimut. Sengaja tidur lagi tengkurap dan bisa tidur malam itu tuh. Gangguannya cuma sampai sana di malam itu tuh. Besoknya maksain pulang karena males juga ya, nggak ada orang gitu, nggak ada yang bisa nolongin. Maksain pulang, akhirnya di hari Seninnya tuh ketemu teman-teman, aku nyeritain yang dialamin tadi. Dan ada salah satu yang udah lama senior tuh, wah itu mah berarti kamu emang diincer katanya. Kenapa diincar? Diincar biar ibaratnya ceritanya emang si pocong-pocong ini tuh dulunya kan rumah itu tuh bekas pembuangan ya. Terus perawakan aku mirip sama orang-orang yang ngebantai mereka. Bentar, itu pembuangan apa maksudnya? Pembuangan mayat. Pembuangan mayat di zaman dulu. Di zaman... Di kosan itu tuh. Jadi... di kosannya di mes itu tuh. Tapi dulunya tuh apakah sudah berbentuk rumah seperti itu? Dulunya bukan rumah, enggak rumah. Bukan dulunya mes. kayak gubuk. Kata yang orang di sana tuh. Kayak gubuk. Tiap ada mayat yang yang habis dibantai itu dibuangnya di sana gitu. Jadi ada bukan penguasa ya, apa ya disebutnya, ada preman sana tuh. Kalau misalnya udah bunuh orang tuh disimpan dulu di sana, baru nanti dibawa semua untuk dikubur bareng-bareng. Oh, digubuk itu. Biar nggak biar nggak ketahuan. Terus biar nggak mencurigakan orang lain juga, karena emang kan posisinya di ujung. Terus ada gang kecil mau masuk itu aksesnya, jadi orang tuh nggak akan tahu gitu kalau bawa si mayat ke sana tuh. Emang dari dulu posisi ininya kayak gitu, cuman dari gubuk jadi rumah. Ih, serem banget. Tapi kakak tahu nggak itu kapan kejadiannya, sekira tahun berapa? Yang aku tahu sekitar tahun 55 sampai 60-an lah kalau nggak salah. Oh, pas awal-awal baru merdeka gitu ya. Wah, jadi dulu kan masih barbar banget ya zaman iya, dulu. Masih barbar. Belum jadi kota yang benar-benar kota, meskipun itu Bandung kan gitu. Kagetnya kenapa bisa disebut mirip ya, dulu aku gondrong rambutnya. Gondrong terus kumisan. Badannya pun kecil katanya. Nah tiap ada yang kerja di kamar itu, rambutnya harus sedikit panjang, dikit terus kumisan, itu pasti diganggu, kata senior aku tuh. Pasti diganggu dan ibaratnya dijadiin budak. Jadi dulu tuh dapat cerita juga dari senior, ada cowok sama perawakannya kayak aku gini kerja di sana tuh. Tiap malam tuh emang karena saking seringnya diganggu, dia tuh disetubuhin sama si kuntilanak yang Astagfirullahaladzim. iya, disetubuhin sama kuntilanak yang yang ngeganggu pas aku tidur, yang merah. Ya. Astaga. Saking ininya dia sampai sakit, sampai jadi ibaratnya banyak bekas-bekas di cakar, terus si badannya ini dan jadi jorok lah gitu. Sininya tuh banyak penyakit kulit gitu dianya tuh. Gara-gara itu tuh akhirnya dibawa pulang, ya itu pakai orang pinter dibersihin lagi. Karena emang si tujuan si kunti itu sama si pocong ini tuh, jadi yang pocong ini tuh kan banyak nih. Itu tuh jadi anak buah si kunti merah ini ibaratnya. Berarti kuntilanak merah itu kayak bosnya gitu ya? Bosnya. Nah yang aku pikir pas tadi mandi ada si pocong gede itu, aku pikir kan itu ya, pemimpinnya. Ternyata itu tuh ibaratnya kayak suaminya. Oh, astaga. Kayak suaminya, tapi mereka berjodohnya pas udah jadi kayak gitu kayaknya. Oh, iya.
Terus kuntilanak merahnya selingkuh sama manusia. Enggak, emang buat nambah energi. Oh gitu. Katanya buat kalau biasanya kan kalau kayak gitu tuh nyerap energi positif dari manusia ya. Itu bentuk dia memperkosa tuh secara real kah atau dalam mimpi kah? Dalam mimpi bisa. Terus ketika si ininya tuh yang orang digitunya tuh katanya sempet bangun tuh ngelihat emang udah posisi telanjang katanya si cowoknya tuh. Terus ngelihat si itunya ada di atas. Gitulah pokoknya. Penuh dengan adegan aneh lah itu. Adegan 18 plus ya. Udah aku ngebayangin berarti di mes itu hantunya tuh banyak banget. Ya, yang aku inget pocong aja ada 16 terus si kuntinya ada 2. 18. Di bagian depannya mah itu kayaknya yang cuman sekali selewat 2 lewat, tapi banyak gitu, emang banyak gangguan. Dan ternyata udah dikasih tahu ke pegawai sana tuh, ya kalau mau kerja di sana biasanya ada kayak yang ngemagerin dulu lah. Ada orang pinter dibawa ke sana tuh. Ini pas kebetulan aku mah nggak ada si bapak itunya gitu. Jadi ibaratnya lagi libur dan ya nggak usah lah udah. Cuman gitu doang mah bisa lah katanya, kata si atasan aku tuh. Nggak usah manggil si bapak itu. Ternyata yang lain juga mengalami hal-hal yang sama, tapi nggak semua. Cewek tuh jarang. Oke. Yang tadi aja yang kebetulan dianya kalau bahasa Sundanya sompral gitu, dia diganggu. Jadi kebanyakan cowok-cowok yang di sana tuh nggak ada yang bisa sampai 2 bulan, nggak 2 bulan, 2 minggu aja. Itu udah paling lama kayaknya. Dan di kamar yang sebelah kamar mandi itu tuh emang jarang ada yang mau nempatin. Makanya pas aku datang tuh mikirnya, loh, ini banyak pegawai kok ada yang tidur berdua, cowok sama cowok. Kok aku dikasih kamar sendiri gitu ya. Mungkin karena emang kamar itu tuh dijadikan tempat itu buat si kuntilanak itu, kayak gitu. Terus akhirnya tahu nggak kenapa kalau cewek itu nggak diganggu? Apakah karena si kuntilanak merah itu cuman mengincar cowok atau gimana gitu? Ya itu, kalau cewek tuh jadi ibarat nggak ada urusannya sama yang si kuntilanak ini. Oh iya. Katanya emang mengencar laki-laki yang kayak gitu. Si kuntilanak cuma mengincar laki-laki, terus yang pocong-pocong itu dia mengincar orang yang mirip membantai dia. Kayak gitu, jadi laki-laki ya. Banget, maksudnya jadi bingung gitu. Yang satu ibaratnya si setan nafsunya ke hal yang kayak gitu. Tuh yang satu lagi setannya punya dendam gitu. Iya, punya dendam, bener. Dan jadi kayak sekte setan gitu, kayak koloni gitu ya di itu. koloni pocong sama kuntilanak gitu di itu tuh. Dan yang diliatin tuh emang jarang. Kebanyakan cowok yang diliatin tuh yang bener-bener mirip posturnya. Kalau yang ibaratnya yang good looking tapi dia rambut pendek, badannya tinggi dan lain-lain nggak akan terlalu diganggu, paling dengar suara-suara kayak gitu. Ada cerita lain nggak dari teman kakak yang pernah diganggu juga? Ada. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi itu tuh teman aku udah 2 bulan di sana, ada teman baru nih. Terus tapi di kerjaan tuh sering ditempatin di tempat yang sama gitu. Jadi kan lumayan akrab ya beberapa hari itu. Dia cerita pas dia datang awal ke mes itu, dia tuh ibaratnya bawa inilah dari orang tuanya tuh, bawa kalau yang tadi jimat, ini mah bukan jimat, kayak apa ya, disuruh buat bacaan apa gitu, buat disimpan di isim kalau nggak salah istilahnya kalau bahasa Sunda tuh. Isim. Nanti dicari tahu lagi apa itu namanya. Nah, dia tuh bawa itu, yang marah tuh pocong katanya. Marah gimana aku tanya tuh. Ya pas di kamar meskipun dia berdua ya sama yang lain gitu. Jadi dia tuh kayak kalau lagi tidurnya gini terus kayak ketindihan. Ketindihannya tuh kan orang-orang kalau misalnya nggak bisa ngomong dan lain-lain ya. Ini lebih parah dari itu, dia tuh ketindihan benar-benar ditindih dan lihat tuh di atas tuh pocongnya tuh lagi kayak
loncat-loncat di badan dia tuh. Astaga. Kayak gitu. Terus kayak si pocongnya katanya bilang jangan tong jago lah di dia bawa yang kayak gitu, bawa yang gitu tuh ya itu yang dibawa di SIM itu katanya. Tong jago di sini. Terus pas tidur dimimpiin juga, cuman lebih parah temen aku tuh mimpinya ibaratnya dijebak dan akhirnya dibunuh lah sama si pocong itu tuh. Gila sih. Ya itu baru 10 hari aku inget, 10 hari dia udah langsung resign, nggak mau lagi ke sana. Jadi yang di sana tuh yang biasanya lama kerja di advertising ini tuh cewek mah biasanya 2-3 bulan gitu ya. Cowok tuh jarang ada yang lebih dari sebulan, udah gajian cabut, tapi karena aku udah terbiasa, nggak ada nggak ada gangguan yang lain-lain, cuman ya terakhir pas itu. Tapi setelah aku diganggu itu tuh ya, jadi karena sering melihat si pocong-pocong itu gitu, ya aku selalu ngeprotek diri aja, boleh sok ngeliatin tapi jangan ngeganggu, dan hanya ngeliatin aja mereka tuh setelah itu tuh. Tapi ada juga si atasan ini tuh jadi pernah ibaratnya diludahin pas mandi juga katanya. Diludahin sampai sakit, tapi di sini tuh jadi borok padahal nggak ada penyakit. Nggak ada apa-apa gitu. Besoknya tuh abis mandi panas katanya, kayak kebakar terus jadi borok. Diludahin apa, Mas? Ini ya diludahin pocong yang biasa ganggu katanya. Si atasan itu tuh, dia sakit hampir 2 bulan kalau nggak salah. Aku tahu kabarnya, hampir 2 bulan. Jadi kan borok nih tetap bisa kerja kan, cuman ya udah nggak bisa maksimal lagi gitu. Akhirnya dia istirahat di mes karena orang Jawa. Jadi diurusnya sama teman-teman. 2 bulan tuh hampir-hampir kayak mau bolong semua karena ini ibaratnya segede apa ya? Nah segede gini nih, segede gitu. Di belakang tuh borok, tapi bentuknya bulat gitu. Setelah hampir 2 bulan tuh manggil orang pintar. Kan orang pintar, maaf orang yang bisa dibersihin. Ternyata di kamar mandi itu pas sepi itu dia ngelakuin hal-hal yang enggak lah. Si atasan aku tuh. Bener-bener si pocongnya tuh kayak ngapain sih ini gitu. Oh, dia nggak suka. Dia nggak suka, jadinya digangguinnya seperti itu, diludahin. Dan emang katanya juga kan kalau diludahin sama pocong tuh banyak yang jadinya sial atau sakit, dan jadi ibaratnya bisa juga di itu tuh santet, jadi pocong tuh dikirim orang untuk ngerjain siapa gitu kan, ya gitulah. Itu lumayan lama ya, udah 2 bulan itu tuh dia keluar juga. Nah aku kerja di sana tuh sekitar 4 bulanan. Lama dong. Paling lama karena emang ya udah biasa juga, dan di sana tuh udah lumayan dapat posisi lah. Ada jenjangnya kan kalau di advertising kan, udah dapat posisi dan udah menghasilkan juga gitu. Nah aku yang bikin keluar terakhir di situ tuh sebelum Lebaran Haji nih, ada masak-masak, mereka kan mau pada pulang, biasanya ada libur seminggu di Lebaran Haji itu kalau di kantor itu, karena kan yang punyanya Islami banget lah. Seminggu dia tuh libur di mes ini tuh, kita bikin makan-makan lah, ngeliwet kalau bahasa Sundanya mah, ngeliwet. Pas makan ngeliwet tuh jadi kan masing-masing tuh beli bahan ya, beli apa gitu, nasi, terus kayak ada yang beli telurnya, ada yang beli bahan-bahan bumbunya, dan ada beli ayam, dan ya campur-campur lah. Tuh masak bareng, pas masak beres ini kita ngeliwat makan bareng-bareng. Tiba-tiba ini yang cowok temen kerja aku ini tuh yang posisinya tuh ada bertujuh, berarti bertujuh di tengah inilah, di tengah-tengah mes itu tuh makan bareng bertujuh. Tiba-tiba pas makan ada yang muntah. Kok kayak kemakan apa gitu katanya. Ada yang muntah. Ternyata pas muntahnya tuh itu tuh cacing semua banyak. Ya, pas muntah cacing. Aku baru makan sedikit juga ini
jadi enek kan. Iya. Yang lain nggak ada ngerasa makan aneh, ya biasa aja makan gitu. Udahlah, nggak dilanjutin makan. Terus mereka yang sisa berlima lagi tuh yang ngabisin makanan itulah. Wah, udahlah ya, gitu doang mah. Biarin, karena kayaknya mah bukan ini, emang cacingan aja lah, malah dibecandain gitu. Ternyata pas besok paginya semua orang yang makan itu tuh muntah cacing, kecuali aku. Why? Kenapa? Aku cuman makan nasinya doang, soalnya pas itu baru mau makan tuh lihat temen aku udah muntah kan. Jadi ibaratnya aku tuh geli kayak yang gitu tuh, nggak mau jadi nggak mau gitu. Muntah cacing dan tiba-tiba pada meriang, sakit. Ternyata si ininya tuh yang cowok itu tuh, yang siapa yang masak, ada namanya Mas Iman. Dia tuh bukan pekerja tetap, cuman ibaratnya bagian kantornya, bukan bagian kayak SPB gitu, bukan yang ke jalanan. Ternyata dia teh nyolong, ada kan di atas tuh ada kayak pohon gitu. Pohon cabe yang kecil, terus kayak pohon cengek, terus apalagi bahan-bahan lah, kencur kayak gitu. Ngambil dari sana bahannya tuh. Berarti punya orang? Punya pocong yang di atas kayaknya, yang tempatnya tuh. Oh, itu memang ada di rumah itu? Iya, dibuat dijadiin bahan. Jadi meskipun yang lainnya belanjanya dari luar, ada itu jadi. Dan semuanya jadi muntah cacing. Dan besoknya aku memutuskan untuk, udahlah, keluar aja sih, nggak akan bener gitu, nggak akan ini, soalnya yang lain-lain juga udah nggak kuat di sana gitu, udah nggak bisa ditoleransi lagi lah ibaratnya. Emang bangunannya, emang lahannya ya jatuhnya. Iya. Soalnya kalau misalnya mau pulang pergi dari rumah sama ke kerjaan, ke kantor juga nggak bisa, emang perlu di mes itu, emang sepanjang itu jam kerjanya, emang kan namanya juga advertising di jalanan ya, kalau target belum ini nggak akan pulang lah ibaratnya kayak gitu. Ya udah, keluar satu persatu juga keluar, dan sekarang itu rumah jadi rumah kosong. Rumahnya jadi rumah kosong. Kalau nggak salah tuh udah dari tahun 2019, sebelum pandemi itu udah nggak ditempatin. Mungkin karena gangguannya sering banget, dan ada yang lebih parah dari aku kayaknya yang diganggunya. Sama dari teman-teman kerja yang lama. Ternyata udah kosong, terus jadi makin ini. Depannya tuh aku pernah iseng lewat ke rumah itu. Di depannya asalnya kan pohon-pohon tanaman kecil, udah dipenuhin sama lumut. Jadi udah kosong banget, pintunya udah kebuka. Jadi udah kayaknya ada orang-orang yang iseng bawa pintunya. Jadi wajir. Bener-bener kayak bangunan terbengkalai ya. Dan pas ngelewat itu tuh, aku kan ibaratnya sense-nya udah makin ini ya, ngeliat. Itu makin banyak lagi, jadi kayak koloni pocong. Penuh banget dengan pocong. Jadi tempat tinggal mereka lah di sana tuh. Ya udah, udah nggak berani ini lagi berhubungan sama mereka gitu. Tapi ada lagi ceritanya, setelah keluar dari sana tuh aku diganggu juga di tempat lain. Tapi itu sosok yang sama yang ganggu? Sosok yang sama, dan karena pas dulu tuh ibaratnya aku pengen ngepindahin mereka lah, jangan di rumah itu gitu. Jangan diem di sana gitu. Ketika aku setelah beres keluar dari sana tuh pindah kosan. Ibaratnya ikut ke temen sementara sebelum ibaratnya sebelum dapat kerja lagi gitu, beberapa minggu. Dan di kosan itu tuh malah lebih diteror lagi, tiap malam ada yang ngetok-ngetok, tiap di kamar mandi itu tuh aku misalnya ngidupin air nih, nggak bisa hidup padahal yang lain hidup gitu. Tapi pas keluar kamar mandi tiba-tiba terus airnya jadi merah kayak darah gitu. Serem banget.
yang dendamnya tuh si cewek yang kuntilanak merah itu ngejar-ngejar terus. Kenapa dia dendam? Karena mau dibuang tapi akunya nggak sanggup, belum bisa waktu itu tuh. Karena ibaratnya nantang terus, jadi ngikutin sampai si temen aku pun jadi keganggu. Ibaratnya tiap ke kamar mandi ada yang ngebisikin apa gitu, suara cewek katanya. Terus tiap lagi tidur dimimpiin mimpi buruk terus, ketemu kuntilanak dan lain-lain gitu katanya. Dai pergi aja lah katanya, itu mah kamu kayaknya yang bawa yang kayak gini-gini ya ke sini. Jadi akunya tuh jadi jelek gitu hubungannya sama si temen tuh karena si kuntilanak ini gitu. Jadi di terornya tuh sampai-sampai pas lagi tidur di kosan itu tuh yang pertama kan kayak dulu masih selimut ini ya. Ini enggak, maksudnya tuh kayak ditarik gitu. Kayak mau ditarik nyawa gitu. Sama ya itu lagi tidur tuh kayak erep-erep, cuman ini tuh lebih sakit lagi gitu, kayak orang yang aku lihat si kuntilanaknya tuh kayak mau narik sih gitu. Nggak tahu itu tuh bisa atau enggak tuh, aku nggak tahu, tapi rasanya kayak gitu. Aku bilang lah ke ada orang tua yang ngerti gitu ya. Ini tuh kamu tuh udah bolong banget katanya. Si badan tuh ibaratnya sangat-sangat mengundang mereka untuk ngikutin, untuk jadinya apa? Pengen ngambil sesuatu yang ada di badan gitu. Ya ternyata emang apa ya, si kitanya juga kalau misalnya terlalu berani sama mereka terus terlalu sompral juga efeknya jelek gitu ke kitanya. Dan kata si orang yang bisa tuh, coba mandi terus ngamalin apa zikir dan lain-lain, bersihin tempat, terus ya ibaratnya sama si kuntilanak ini tuh ya minta maaf lah, maksudnya tuh ya maaf udah sempet kayak pengen musnahin mereka gitu ya, pengen pindahin juga, udah sempet kayak gitu dan akhirnya udah minta maaf, udah tenang lagi. Terus sempet gara-gara itu sakit juga semingguan lah, karena saking kayaknya diserap banget energi akunya tuh, saking dendamnya si kuntilanak itu tuh. Udah dari sana nggak mengalami hal-hal aneh lagi setelah itu. Selesai akhirnya ya, setelah minta maaf sama si dia gitu. Berarti dia gitu. bener-bener ngejar gitu, walaupun udah resign dan pindah. Bener-bener diteror terus gitu. Aku cerita ke temen pun, wah enggak ini mah bohong katanya. Iya, sumpah ini mah bener-bener ada yang mengalami juga sih temen-temen. Ya ibaratnya teman-temannya tuh masih ada gitu yang berhubungan dengan cerita ini tuh, teman-teman aku pun masih ada, dan mereka juga jadi ibaratnya kecipratan cerita ini gitu, ibaratnya ngalamin juga hal-hal aneh gitu. Gara-gara hal itu, tapi serem banget sih. 4 bulan tinggal di mes yang bekas pembuangan mayat. Aduh. Aku nggak kebayang, berarti itu mayat-mayat yang dibunuh ya? Ya, ibaratnya budak yang udah nggak kepake, udah dibunuh aja. Aduh, gitu. Serem banget. Mereka kan meninggal dalam keadaan tidak wajar ya, gitu tidak kan. Wajar. Udah begitu dibuang di sana lagi. Di sana lagi, dan jadinya tuh jadi dendam gitu. Jadi dendam, pantesan. Jadi mes pocong sih jatuhnya. Ya, mes pocong dan mes pocong dan kuntilanak. Ya. Lebih banyak mereka dibanding manusianya, iya kan? Bener. Aduh, jadi serem banget. Sempat ketemu juga sama si teman-teman yang dulu kerja di sana tuh. Oh ya, gimana maksudnya? Dan ternyata mereka tuh kalau yang cewek tuh takut katanya nyeritain diganggu tuh. Ternyata emang sering diganggu juga yang cewek tuh. Cuman hanya sekedar diliatin sosoknya, terus sekedar barangnya dijatuh-jatuhin atau diumpetin misalnya. Dan kalau yang cowoknya kebanyakan sih jadinya mimpi gitu sama si kuntilanak itu. Jadi emang ibaratnya ini setan kok nafsuan banget gitu kata anak-anak tuh. Berarti sebenarnya penghuni di mes itu hampir semua tuh diganggu ya? Iya, hampir semua diganggu.
dan kebanyakan itu yang diganggu bentuk suara, barang-barang dipindahin, dan juga penampakan yang mungkin sebentar-sebentar doang ya. Sebentar-sebentar. Hanya tapi, beberapa orang yang hanya beberapa orang cowok yang misalnya ekstrim. yang ekstrim, yang misalnya si perawakannya tuh ya kayak yang ngebantai mereka lah itu, kayak gitu. Berarti hati-hati buat cowok yang rambutnya gondrong, berkumis, kumisan, terus nggak terlalu tinggi, pendek. Ya sedang lah ya tinggi badannya. Kalau kamu ke area situ, sudah jadi target mereka. Tapi lokasinya dirahasiakan aja. Iya, dirahasiakan. Pokoknya di sekitaran di Bandung lah ya intinya. Tengah kota lah di Bandung. Ya udah deh, berarti ceritanya udah sampai di sini ya, Kak. Ya, segitu aja kayaknya. Ibaratnya takut datang juga yang diceritain kan. Datang nggak nih? Enggak ya. Oh, syukurlah, aman. Takut mengganggu lagi. Oke deh, teman-teman di sini yang suka cerita-cerita horor kayak kosan, kontrakan, dan ini mes gitu. Adakah yang pernah mengalami hal serupa atau bahkan ternyata bekas satu rumah sama atau ada yang mengalami juga kerja di sana, kan? Pernah tinggal kerja di sana juga gitu loh. Iya, silahkan tulis di kolom komentar. Aku sama Mas Hide pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.